Selamat petang semua. Selamat hari 4 kepada kita dan terima kasih sekali lagi karena kita punya kesempatan untuk sekali lagi berada di alam maya. Oke. Untuk seri pelajaran apa ini? Minggu sembahyang kita pada kali ini untuk seluruh daerah Inanam. Jadi terima kasih opportunity yang kita ada, terima kasih Pastor karena platform untuk kita menguatkan keimanan dan meneruskan kita punya apa nih perbaktian pada minggu ini dan semua yang terlibat lah. Baik, saya harap jelas. Saya punya network ini pun pendai juga lari-lari ini, tapi saya harap oke lah kan. Oke, jadi ada juga backup kita ini kalau tiba-tiba jadi gelap. Baik, sekali lagi berterima kasih karena ada peluang untuk berfungsi dengan kamu, pelajaran yang sungguh baik. Hari ini saya pikir yang kelima untuk kita pada minggu ini, dan cabaran untuk kita pastinya bagaimana kita untuk terus apa ini bersama dalam perbaktian, walaupun sekarang ini sepatutnya sudah boleh berada dalam gereja, tapi karena mungkin masih baru lagi, jadi kita belum setup lagi untuk berada di dalam gereja. Tapi bagaimana kita mau teruskan kehangatan rohani kita di dalam kita menghadapi pandemik yang bermacam-macam propaganda yang kita ketahui. Ada yang mengatakan bahwa pandemik ini satu palsu saja, dan ada yang mengatakan bahwa ini betul-betul. So bagi kita yang tidak sangat terdedah dan tidak sangat pakar dalam benda ini, kita hanya dapat ikut arus. Oke. Tapi saya pikir kita tidak perlu memikirkan sama ada COVID-19 itu, pandemik COVID-19 ini benar ataupun propaganda politik ataupun ekonomi dan sebagainya, itu tidaklah sangat perkara yang bukan sangat penting. Yang penting adalah bagaimana rohani, bagaimana kita pada masa dalam keadaan ini. Adakah kita sentiasa berada di sisi Tuhan, ataupun adakah kita semakin lama semakin jauh daripada Tuhan, ataupun adakah kita suam-suam kuku, macam-macam. Secara pribadi bagi saya cabaran untuk kita di masa pandemik ini adalah kekangan pergerakan. Kalau dari segi rohani, masalahnya kita apabila kita pergi ke gereja, kita dapat saling hangat menghangati. Kita dapat bertemu dengan rekan-rekan anggota, kita dapat bertemu dengan sahabat-sahabat, dan banyak perkara yang kita boleh lakukan bersama sehingga kan kita rasa begitu dekat kepada Tuhan. Tetapi beberapa ini adalah web ketiga dan PKP yang kedua yang kita tidak boleh ke gereja, dan saya percaya ini serba sedikit, bukan sedikit saya lihat, tapi sangat besar efek kepada rohani, dan terutamanya apabila kita tidak dapat pergi ke gereja dan keadaan itu lain dan kita merasa satu kehidupan yang berbeza. Oke. Jadi ini yang kita rasa bahaya, dan bagus juga platform online ini, cuma keberkesanan dan juga bagaimana dapat meliputi untuk keseluruhan anggota itu adalah sangat limited. Berikutan anggota kita ada juga anggota yang tidak ada data lah, ada anggota yang tidak dapat coverage lah. Jadi banyak perkara yang melemahkan. But sekurang-kurangnya
message ini kita boleh sampaikan kepada semua kita. Baik, bagi saya signal sekiranya tidak jelas ya, jadi saya coba buat sesuatu yang saya coba muhab-tuhab lah kalau boleh. Baik, kita teruskan. Saya suka membuka satu ayat untuk petang ini sebagai awalan kita. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Oke. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wah, ini salah satu tulisan yang saya rasa begitu, bukan juga bilang seolah-olah satu paksaan, tapi satu paksaan, satu ayat yang baik, satu kewajiban, bukan berbentuk paksaan, tapi satu tugasan, kewajiban kita sebagai umat Tuhan, di mana dia katakan bahwa ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kita tentu dapat mengingat semula. Ada agak sukar sedikit bagi kita pada zaman kita ini, karena kita tidak melihat Yesus secara berhadapan. Mungkin inilah yang menjadi salah satu alasan, karena macam mana Yesus itu sebenarnya. Jadi inilah yang kita tempuhi. Ada beberapa sahabat-sahabat yang mengatakan bahwa inilah kesulitan, karena kita hanya merenungi kehidupan Kristus melalui firman Dia, sejarah, dan kerisauan beberapa penganalisis adalah, bagaimana jika Alkitab ini sudah tidak lagi original? Adalah macam-macam perkara yang ditimbulkan. Alkitab ini sudah di copyright dan mungkin banyak translasi dia sudah yang tidak betul, terutamanya sahabat-sahabat kita yang lain. Saya tidak ingin mention di sini, tapi mereka mengatakan bahwa Alkitab sudah tidak tepat lagi daripada tulisan yang asal. Jadi ini kita tidak boleh memandang sinis kepada pandangan pengadaan seperti ini, karena ada orang yang memandang perkara yang seperti ini. Jadi bagaimana persoalannya? Bagaimana kita mau hidup seperti Kristus? Kalau kita mau katakan seperti Yohanes, murid-murid Yesus, Matius, Markus, siapa lagi, Yudas, pastinya mereka melihat, mereka bercakap, mereka makan, mereka tidur, berjalan, ketawa dan menangis bersama dengan Yesus. Itu sebabnya 4 Injil dalam Alkitab itu semuanya menceritakan tentang Yesus itu sendiri. Bagaimana? Tetapi dalam keempat kitab itu ada orang yang mempersoalkan ketidaksamaan. Jadi inilah yang menjadi masalah. So, kita berbalik kepada persoalan kita tadi, bagaimanakah kita harus hidup seperti Kristus. Tapi dahulu saya ingin mengupas sedikit, saya pasti kita masih mengingat daripada Yesus dilahirkan sehinggalah dia mati di kayu salib. Sudah mati, dia lagi lebih kurang 40 hari bersama-sama dengan murid dia sebelum dia diangkat ke surga. Dan kita dapat melihat bagaimana dia bekerja. Dan selepas dia naik ke surga juga kita dapat melihat bagaimana dia bekerja. Tapi masalahnya kita hanya bukan melihat, tapi membaca, mendengar sahaja. Karena kalau kita melihat, maksudnya kita menyaksikan dengan mata. Tidak termasuk dengan
menonton movie Kristus itu yang dilakukan semula. Tapi macam Petrus ini dia saksi mata. Petrus dan murid-murid Yesus yang lain saksi mata. Jadi inilah cabaran bagi kita. Ada orang yang mengatakan bahwa, bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu dapat hidup seperti Kristus. Baik, kita lupakan persoalan itu, kita melihat serba sedikit kriteria Kristus ataupun apa yang Yesus pernah lakukan semasa dia berada di dunia menurut Alkitab yang kita baca. Baik, Yesus pernah marah, dia menegur, dia juga ketawa, dan dia juga menangis. Jadi semua ini adalah sifat manusia: ketawa, menegur, marah, dan menangis. Semua ini ada di dalam karakter kita. Dan pastinya bila kita ketawa, ada unsur-unsur yang membuatkan kita ketawa. Bila kita marah, ada unsur-unsur yang membuatkan kita marah. Apabila kita gembira, apabila kita menangis, semuanya ada unsur apa yang menyebabkan berlaku perkara ataupun tindakan tersebut. Jadi kita bincang mengenai kemanusiaan Kristus itu. Kalau ada orang yang mengatakan bagaimana kita mau hidup seperti Kristus, karena Kristus itu dia Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang rekan-rekan Muslim yang mendengar, mereka tidak suka kita katakan bahwa Kristus itu Tuhan, karena klaim mereka berbeza. Tapi mari kita sebut Kristus ini adalah Kristus saja, Yesus. Tidak sebagai anak dan tidak juga sebagai Tuhan. Mari kita lihat Yesus itu adalah Yesus. Kalau kita masih ingat, beliau berada di Ka'bah Allah. Apabila dia melihat semua orang menjual-jual di kawasan perkarangan Ka'bah, dan dia marah, lalu menterbalikkan semua dagangan-dagangan dan marah pada masa itu. Seperti kita pada hari ini, kita juga akan menjadi marah. Tapi apakah marah Kristus itu dia marah sehingga kan tidak ada pengajaran yang dia berikan? Tidak. Namun dia mengatakan bahwa ada tertulis. Nah, maksudnya apabila dia marah lalu dia menegur, dia tegur juga dengan firman Tuhan. Jadi kadang-kadang kita ini, kadang-kadang kalau kita marah dengan tindakan, selepas tindakan sehingga menyebabkan mungkin banyak perkara yang menyakitkan berlaku, sehingga selepas saja tindakan itu dia dia berakhir dengan kepedihan, mungkin pertumpahan darah, mungkin sakit hati yang berterusan karena tidak ada penyelesaian yang kita dasarkan kepada firman Tuhan. Jadi ini sifat, salah satu sifat. Maksudnya Yesus juga pernah marah seperti kita, boleh marah, pandai marah, tapi di akhirnya dia mengatakan bahwa ada tertulis, dia menasihati. Jadi apakah kita mampu melaksanakan seperti apa yang Kristus laksanakan? Seterusnya, dia suka dengan anak-anak. Yesus mengatakan bahwa biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Dan kita juga seperti itu. Seterusnya, dia bersedih, dia menemplak, dia memarahi orang-orang Farisi. Tetapi marah dia bertempat sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang Farisi.
sesuai dengan masa, sesuai dengan perkara. Jadi inilah Yesus. Dan bila dia menangis, bila dia sedih, apabila dia memandang Yerusalem, apabila dia melihat murid-murid dia sedih. Dan inilah Yesus. So kita juga mempunyai karakter yang sama seperti dia, marah. Itu sebabnya kenapa saya timbulkan sedikit mengenai karakter Yesus itu. Nah, kita mungkin akan berpikir bahwa sangat sukar untuk menjadi seperti Kristus. Ini disebabkan Kristus itu ada penjelasan orang bahwa Kristus itu separuh Tuhan, separuh manusia. Ataupun ada juga yang mengatakan Kristus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Bagi saya tidak ingin menjelaskan dia seperti itu. Saya ingin mengatakan bahwa Yesus yang manusia itu. Nah, maksudnya dia pernah berpijak di dunia ini, dan dia pernah merasa sakit, disalibkan, dan dia menang. Oke, ini Yesus yang kita lihat. Lalu ada yang dalam pelajaran kita ini ada mempersoalkan bahwa memang agak sukar untuk mengikuti dia karena Allah Bapa pastinya menjaga dia ataupun melindungi dia. Kita boleh katakan seperti itu. Kita tidak menolak perkara tersebut karena ini memang Yesus dengan Allah Bapa berhubung. Ataupun apabila inilah tugas, inilah misi dia. Tetapi saya ingin membawa kita kepada murid-murid Yesus itu sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa agak sukar untuk hidup seperti Kristus, mari kita lihat Petrus. Petrus, ada satu ayat di dalam Alkitab yang saya tidak ingat sudah, di mana dia tercatat mengatakan bahwa apabila Petrus lalu di lorong di Yerusalem itu, orang-orang akan membaringkan orang-orang sakit di lorong-lorong Yerusalem, agar apabila Petrus lewat ataupun apabila Petrus melalui lorong tersebut, orang-orang sakit yang hanya terkena bayang-bayang Petrus sahaja pun akan sembuh. Nah, Petrus manusia. Tadi kita ada persoalan sebab Yesus, diri Yesus itu sendiri. Mungkin kita menyoalkan bahwa memanglah dia itu Tuhan. Jadi kita mungkin akan cakap seperti itu. Tapi kita lihat murid-murid dia. Dan salah satu yang saya ingin timbulkan adalah Petrus. Petrus manusia. Tidak ada catatan di dalam Alkitab bahwa dia adalah dewa. Dan ataupun tidak ada dicatatkan bahwa dia dilahirkan tanpa pensianiawaan. Terlampau dalam kan. Tanpa hubungan perkawinan. Tiada. Dia tidak ada seperti Yesus. Ataupun mungkin Yohanes Pembaptis lah. Yohanes Pembaptis dia macam ada lagi hebat sedikit karena hebat di bawah Yesus. Disebabkan dia lahir dengan seorang istri yang mandul sepatutnya. Tapi dia lahir. So ini juga adalah satu anugerah. Tapi Petrus tidak ada dicatatkan seperti itu. Namun apabila dia sadar dari kesilapan dia, lalu dia bertobat. Apabila dia bertobat, dia memandang Yesus, mengarahkan kehidupan kepada Kristus. Dia juga
setiap inci dalam kehidupan dia itu adalah tertuju kepada Kristus sepenuhnya. Sehingga kan akhir Petrus itu dia mati dan disalibkan juga, walaupun dia terbalik. Nah, kita dapat melihat ini bahwa sekiranya kita menyerahkan kehidupan kita 100% sesuai dengan kehidupan Kristus. Kita jadikan Kristus itu sebagai satu pusat kehidupan kita. Sudah pastinya kita dapat digunakan oleh Tuhan. Satu, dalam pelayanan kepada orang lain. Dan kedua, ada keselamatan pribadi kita. Nah, mungkin banyak perkara yang kita boleh timbulkan bagaimana kita mau hidup seperti Kristus. Tapi satu perkara yang selalu saya ingin persoalkan adalah sangat sukar untuk kita hidup seperti Kristus jika kita tidak mendedikasikan kehidupan kita kepada Dia. Oke, mungkin kita mengatakan bahwa mungkin kalau pastor oke lah, sebab dia ini 100% kepada Kristus, ya pekerjaan dia. Tapi kalau macam saya ini tunggata ataupun security ataupun kita bilang kerja sampai malam, tidak ada masalah. Nah, itu mungkin kita punya daya pikir. Tapi pada masa yang lalu ataupun pada zaman Kristus itu, Yesus juga menyembuhkan orang lain, dia melawat orang lain. Amin. Orang. Dia memberi makan juga kepada orang. Jadi kereta ini mungkin kalau dari segi ketuhanan kita tidak dapat melakukan. Apabila saya menyebutkan memberi makan itu, yaitu dia 5 roti dan 2 ikan, dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Ini kita tidak dapat sampai. Tapi dengan keadaan kita sekarang, apa yang kita ada, apa yang kita mampu, masa kita boleh bahagikan kepada orang lain. Ini adalah karakter yang ada pada Kristus. Mungkin kita berpikir, masalahnya kadang-kadang kita berpikir satu volume yang besar. Contohnya, kalau Yesus dulu memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, macam mana kalau saya? Kita memikirkan volume itu, ataupun jumlah. Tapi kita tidak pernah memikirkan tentang sesuap nasi. Kita tidak pernah memikirkan tentang 1 put beras. Kita tidak pernah memikirkan tentang 1 ringgit, 10 sen, 50 sen. Kita tidak memikirkan tentang 1 nasihat. Semua ini adalah pelayanan. Tapi kita hanya berpikir, kebetulan COVID-19 kan, mau bagi bakul makanan. Mesti mau bagi 100 orang nih. Saya mesti mau bagi 1.000 orang. Ini adalah daya pikir kita yang agak saya tidak pasti bagaimana kita labelkan. Tapi bukan ini yang Tuhan ataupun Yesus inginkan kepada kita. Kita bertindak mengikut kemampuan, seperti yang saya katakan tadi. Jangan remehkan perkara yang kecil. Saya labelkan macam 1 put beras. Karena mungkin 1 put beras itu pada saat itu adalah turning point bagi seseorang itu. Apabila kita berikan kepada dia. Dia kata syukurlah. Boleh sambung hari ini. Punya kehidupan dengan 1 put beras ini. Esoknya ada lagi. Nah, saya hanya ingin menyampaikan tentang keikhlasan, ataupun kadang-kadang kita memikirkan tentang
nama. Oh, saya membantu supaya saya ada nama. Oke, kalau saya sudah bagi ini, kamu mesti kasih announce lah di gereja, di grup keluarga, di Facebook, kasih tahu semua orang yang saya ada bagi beras sama si kasih gambar lagi, kasih kasih viral. Nah, ini yang masalah. Sedikit bagi viral, sedikit bagi viral. Kita orang bilang uh, mencanangkan, ada dalam Alkitab bahwa biarlah kalau boleh tidak dicanang-canang. Ada satu ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kalau boleh kita tidak menghebohkan pada orang lain. Apa ayat itu, tapi saya lupa sudah. Tapi lebih kurang begitulah. Ya. Jadi kalau tangan sebelah kiri memberi, biarlah tangan sebelah kanan itu tidak tahu. Ini adalah maksudnya pelayanan kita yang nakonsi kadusun sudah sebati, dan bukan kita mau create, bukan mau kita buat-buat. Oh, di depan orang kita bagus, tapi di belakang tidak bagus. Jadi ini adalah maksudnya pelayanan itu tidak lagi 100%. Kita belum dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu sebab saya katakan bahwa memang sukar jika kita tidak betul-betul bukan berfokus ini. Maksudnya lebih kepada kita ingin jadikan kehidupan kita memang suka membantu. Membantu itu adalah seolah-olah seperti darah. Kalau tiada darah, matilah kita. Jadi kalau tidak membantu, macam seolah-olah, kalau dahulu apabila saya berada di Semenanjung bersekolah, pada minggu pertama, oleh karena ini orang kampung di bandar, kami di Semarak pada masa itu, tahulah orang kampung pergi sana bandar besar, mana tahu apa-apa. First week, mana gereja ini, mau sembahyang pun tidak tahu, kawan-kawan pun yang terdekat tidak ada yang berada satu kampus, dan kebanyakannya kawan-kawan Cina dan Muslim, dan mereka pun tidak tahu. Oke, ada yang tahu Adventist tapi tidak tahu mana gereja dia terdekat di sana. Lalu sahabat pertama tidak ke gereja, macam tidak keruan. Kalau berada di hostel, mau duduk pun tidak ngam, mau apa tindakan pun seolah-olah tidak ngam, tidak sesuai. Jadi mungkin kamu pernah mengalami keadaan saya seperti ini, di mana kadang-kadang kita merasa yang tidak keruan karena tidak dapat bersahabat. Sahabat kedua pun sama. Sahabat ketiga sudah mulai rasa oke juga ini sini di hostel sajalah. Sahabat keempat macam seolah-olah rasa macam tidak, sudah berapa banyak. Nah, kadang-kadang kita adalah seperti itu. Kita jangan jadikan pelayanan kita itu pandai pudar. Tetapi biarlah macam yang hari pertama, tidak karuan kalau kita tidak dapat membantu orang lain. Kalau kita nampak ini kasihan betul, kita mesti bantu. Jadi inilah kita sepatutnya. Dan kadang-kadang apa yang kita lihat pada keadaan kita sekarang ini, kita berhadapan dengan situasi yang tidak pasti bagaimana kebenarannya. Saya juga bercelaru dengan pandemik ini karena begitu banyak bukan fakta tapi info-info yang kita coba cari, coba pelajari, yang mana ini adalah salah satu yang ada info yang mengatakan bahwa
Ini adalah salah satu yang dibuat, di-create oleh satu kumpulan yang digontai oleh beberapa orang. Tapi kita tidak berpikir ke arah itu. Mari kita pikirkan bagaimana kita hidup berhadapan dengan pandemik ini. Pertama yang saya boleh rasa, kita sudah hampir di penghujung rancangan. Yang pertama yang saya rasa adalah kehidupan rohani. Satunya adalah perpuluhan. Bagaimana kita dapat mengembalikan perpuluhan dengan setia dalam keadaan pandemik. Sudah pastinya, saya tidak pasti di peringkat mission, apakah masa pandemik ini perpuluhan masih lagi mencecah seperti yang biasa? Dan bagaimana? Kan? Saya pasti orang yang anggota yang lain ada yang sudah kasih SP perpuluhan dan hantar kepada pastor ataupun bendahara dan sebagainya. Banyak cara juga. But saya pikir peratusan untuk kita kembalikan perpuluhan itu ataupun persembahan itu agak berkurangan. Dan ini menyebabkan perbelanjaan untuk pelayanan di peringkat mission itu akan terbantu ataupun berkurangan juga. Keduanya adalah kehangatan bersama anggota, karena perbezaan untuk berbakti di rumah dan di gereja itu pastinya sangat jauh berbeza. Dan itu sebab kita harus, pertama, kita jangan mengharapkan tentang online seperti ini. Kita harus pandai berdiri sendiri. Kehidupan kita pertama adalah pelayanan kepada orang lain, dan kedua adalah kita jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Jangan biarkan keluarga kita tersadai tanpa firman setiap hari. Satu yang saya ingin bawakan untuk terakhir kepada kita adalah, mari kita lihat kehidupan kita sementara kita berhadapan dengan pandemik ini, di mana jangan kita ukur rohani orang lain, tapi kita ukur pribadi. Macam mana saya rasa? Macam mana keadaan rohani? Saya rasa semakin jauh. Firman jarang sudah baca Alkitab. Sudah pasti kebanyakan kita di sini, termasuk saya sendiri, saya mengakui bahwa kadang-kadang lupa baca Alkitab dalam satu hari. Walaupun kita tengok WhatsApp, keluar itu message dalam mungkin grup gereja begitu, ada pelajaran, ada renungan, tapi kita kasih skip saja tanpa membaca. Bila keluar satu macam, ini politik masa kini, baca dulu. Nah, inilah kita. Jadi, adakah kita kehidupan rohani kita itu paling penting adalah kehidupan rohani? Adakah masih kepada Tuhan? Kalau kita rasa kurang-kurang sudah, nah, ijas lah kita punya kehidupan. Kita harus membaca firman setiap hari, berdoa kepada Tuhan. Mungkin pandemik ini menyebabkan, ataupun positifnya di sini, dia dapat mengumpulkan keluarga kita. Kita dapat bersama dengan keluarga. Keduanya, kita dapat merenungi firman Tuhan bersama-sama. Tetapi negatifnya juga, di mana kita mungkin lupa karena terlampau kebetulan sekarang ini banyak orang buka ladang lah, tanam ini tanam itulah, sampai kita lupa walaupun kita berada di rumah tapi lupa firman Tuhan. Ini adalah sangat pasti. Jadi jangan kita biarkan perkara ini berlaku. Kita harus kalau kita rasa dalam 1 bulan ini tidak ada pencobaan datang, ini maksudnya setan tidak mau coba kita. Dia katakan bahwa tak payah tes dia nih. Ini sudah dalam saya punya genggaman sudah. Dia sudah tidak membaca Alkitab. Dia sudah tidak merenungi dia tidak berdoa sudah. Jadi tak payah tes lah. Dia memang sudah berada di jalan saya. Jadi kamu pikir-pikirlah, kalau 1 bulan ini kamu rasa
tidak ada pencobaan yang datang, bahaya sudah itu. Jadi kamu renungi kehidupan kita sebelum ini. Saya ingin menjemput kita untuk merenungi firman Tuhan setiap hari. Tapi lama, janji ada. Kalau mampu lama, lagi baik. Tapi jika tidak mampu lama, dan berikan yang sekurang-kurangnya masa kita kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena kita tinggal, confirm setan bilang, tapi ya uji dia sudah ada dalam semua grup. Nah, terima kasih sekali lagi pelajaran yang untuk minggu 9 kita pada kali ini. Pertama, kesimpulan dari sini adalah kehidupan rohani kita berpusat kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan adalah kualiti kehidupan kita yang kita cerminkan kepada orang lain adalah pantulan daripada sifat Kristus. Orang akan bertanya, oh, dia ini Seventh-day Adventist. Itu sebab dia seperti itu. Jadi kita mau seperti itu. Kita tidak bukan, mak saja SD. Kita tidak mau itu. Kita mau, oh dia ini memang begini, dia SD kan. Dia Seventh-day Adventist. So, itu identity yang kita mau. Oke, jadi sekali lagi terima kasih masa dan ruangan ini. Jadi saya berikan semula kepada pengacara kita pada malam ini. Terima kasih. Erlin, baik, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih sekali lagi karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena ruangan yang penuh indah yang kami sudah lalui bersama. Sekurang-kurangnya setiap hari kami dapat merenungi firman-Mu, kami dapat meluangkan masa untuk kami meneruskan mencari ataupun mempelajari firman, walaupun dalam keadaan yang kami lalui pada ketika ini. Terima kasih Bapa karena Engkau senantiasa menopang kami. Sementara kami berhadapan dengan situasi pandemik, kami percaya Engkau tidak putus-putus untuk menuntun kami. Engkau tidak membiarkan kami tergelincir, jatuh di dalam dosa, semakin menjauh. Tapi panggil kami ketika kami menjauh, dan bantu kami untuk berdiri ketika kami jatuh. Biarlah rohani kami sentiasa hangat, kami sentiasa dapat memantulkan kehidupan yang sesuai dengan keinginan-Mu Bapa. Terima kasih karena Engkau beserta kami. Semua anggota-anggota di daerah Inanam dan seluruh dunia terutama, berikan kami kekuatan untuk kami menjaga rohani kami. Berikan kami kekuatan untuk kami dapat melayani orang lain dalam situasi ini. Terima kasih sekali lagi Bapak karena Engkau beserta dengan kami, menuntun kami dalam kehidupan kami seharian, dan terutama aja selepas ini adalah istirahat kami. Terima kasih Engkau beserta kami semua. Kami serahkan semua ini kepada-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.